Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Mesyananda dengan NIM 081128253031. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum algoritma dan pemrograman yang kedua, yang dimana soalnya itu eh, membuat program mencetak belah ketupat dengan nilai N yang diinput oleh user. Contohnya itu, ini contohnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan programnya. Di mana yang pertama itu ada input Airstream. Ini itu untuk membaca eh, agar bisa menggunakan fungsi input output dari in, out, dan inline. Terus ada using namespace std itu agar memudahkan kita supaya tidak perlu menambahkan std di setiap perintah input output out, in, dan out, in itu di depannya. Terus ada in main, itu untuk fungsi utama sebuah program. Ada buka kurung kawal, itu untuk menandakan bahwa mulainya sebuah program. Terus ada in and ijk, itu untuk variabel n, i, j, dan k itu yang bertipe integer. Oh ya, k itu untuk spasi ya di sini. Terus ada out masukkan n, berarti dia akan mencetak masukkan n itu ke layar. Lalu ada in n, ini tuh untuk membaca nilai input dan akan dimasukkan ke nilai n, akan disimpan di variabel n. Lalu di sini kita masuk ke kondisi perulangan for pertama, yang dimana sini saya menggunakan for dalam for JNS. Nah, di sini untuk itu sama dengan 1, dan jika i itu kurang dari sama dengan n, maka dia akan mencetak ini, melakukan kondisi ini. Jika ini terpenuhi, maka dia akan mengecek ke sini. Yang dimana untuk J itu sama dengan 1 dan J itu kurang dari sama dengan N dikurang I. Jika ini terpenuhi, maka dia akan mencetak spasi. Nih, spasi ini. Dia akan mencetak spasi. Lalu, dia akan berulang lagi sampai nilai yang ini tuh sudah lagi tidak terpenuhi gitu. Nah, yang ini itu tidak lagi terpenuhi. Jika tidak, oh iya, habis dari mencetak, dia akan ke sini. Dia akan menambah J++. J++ itu artinya J ditambah dengan 1. Jika ini sudah mencetak, maka dia akan ke sini. J itu tambah 1, J2, J sini, J itu sama dengan 2, dan J itu kurang dari sama dengan N dikurang I. Nyatanya berapa nih? I-nya kan 1 nih. Jadi J-nya 2 dikurang 1. 1 kan tetap. Nah, saya akan mencetak spasi. Jika ya, dia akan mencetak spasi. Tapi jika tidak, maka dia akan jika kondisi ini tidak terpenuhi lagi, maka dia akan mencetak sini. Dia akan mengecek sini. Mengecek ke sini yang dimana untuk K itu sama dengan 1, dan jika K itu kurang dari sama dengan 2 dikali I dikurang dengan 1, maka dia akan mencetak I. Dan setelah ini sudah dicetak, dia akan melakukan proses K itu ditambah dengan 1, dan K itu yang ini itu langsung diganti dengan hasil dari sini, dan dia akan mengecek sini apakah ini itu terpenuhi. Jika terpenuhi, dia akan mencetak nilai I lagi. Tapi jika tidak, maka dia akan keluar dari ini. Keluar dari kondisi ini, dan dia akan kembali ke sini. I itu ditambah dengan 2. I itu ditambah dengan 1. Dan ini akan menjadi 2. Setelah itu menjadi 2, dia akan dicek lagi apakah itu kurang dari N. Jika iya, maka dia akan mengecek ke sini lagi. Jika ini juga terpenuhi, maka sampai ke sini. Jika ini semua terpenuhi,
sampai sudah tidak lagi terpenuhi, dia akan ke perulangan selanjutnya. Oh iya, si out and line ini untuk baris baru. Dia akan ke perulangan selanjutnya, di mana untuk for itu sama dengan i itu sama dengan n dikurang 1, dan jika i itu lebih besar sama dengan 1, maka dia akan mencetak maka dia akan mengecek J itu sama dengan 1, yang dimana jika J itu kurang dari sama dengan N dikurang I, maka dia akan mencetak spasi. Lalu dia akan ke sini lagi sama penjelasannya. Penjelasannya juga sama. Jika ini sudah lagi tidak terpenuhi, dia akan mencetak sini. Jika ini juga sudah tidak lagi terpenuhi, maka dia akan mengecek lagi perulangan ini. Jika ini tidak terpenuhi, maka selesai. Ini sama fungsinya. Buka kurung awal yang di sini itu untuk menandakan memulai dan mengakhiri sebuah perulangan dari perulangan ini, kondisi perulangan ini. Dan ini untuk menandakan bahwa akhirnya sebuah program, berakhirnya sebuah program. Jadi kita coba output. Nah, di contoh itu kan 5. Nah, di sini dia akan sampai begini. Di sini saya akan menjelaskan deskripsinya, yang dimana yang pertama itu untuk memanggil library untuk proses input dan output agar dapat menggunakan fungsi cout, cin, and line, dan agar perintah seperti cout, cin, and line itu tanpa harus mencantumkan std di depannya. Fungsi utama program itu dimulai, menandakan awal dari sebuah program, deklarasi variabel n itu untuk tinggi, i itu untuk baris, j spasi, k itu untuk angka. Terus menentukan jumlah baris maksimum untuk satu bagian pola. Dalam hal ini 3 baris. Oh iya, tadi kebalik ya aku tadi jelasin ini. Di sini J itu untuk spasi. Nah, ini J itu untuk spasi. Dan kayaknya ini untuk angka. Nih, ini kan angka ini nih. Jadi salah. Jumlah baris maksimum untuk satu baris bagian itu polanya dalam hal ini ada 3 baris. Jadi ada 3 baris kan. Terus itu menampilkan teks ke layar untuk meminta pengguna memasukkan nilai, mengambil nilai yang diketik pengguna dan menyimpannya ke variabel n, lalu mengatur baris dari 1 sampai n untuk membentuk bagian atas diamond, awal blok untuk perulangan baris bagian atas, lalu mencetak spasi di setiap baris. Lalu, jika semakin besar itu jumlah spasi n dikurang i itu semakin sedikit, awal blok perulangan spasi mencetak 1 karakter spasi tanpa pindah baris. Akhir blok perulangan spasi mencetak angka sebanyak 2 dikali i, oh ya tanda bintang itu kali, min 1 kali dengan angka ganjil, 1, 3, 5, dan seterusnya. Lalu ada awal blok perulangan angka, mencetak nilai i, nomor baris saat ini ya. Lalu secara berulang ke samping. Akhir blok perulangan angka, pindah ke baris baru setelah spasi dan angka di baris tersebut selesai dicetak. Akhir blok perulangan baris bagian atas, mengatur baris dari n-1 turun ke 1 untuk membentuk bagian bawah diamond. Awal blok untuk perulangan baris bawah, lalu mencetak spasi, karena i itu berkurang, jumlah spasi n dikurang i akan bertambah sebanyak. Lalu awal blok perulangan spasi bawah, lalu mencetak 1 karakter spasi, akhir blok perulangan spasi bawah, mencetak angka di bagian bawah jumlahnya mengecil seiring mengecilnya nilai i. Jadi misalnya dia kan bentuknya itu kan awalnya kan dari atas ke membesar ya, dari atas ke bawah itu membesar. Tapi untuk diamond yang bawah itu dari tengah itu mengecil. Jadi semakin mengecil nilai i-nya. Lalu di sini awal blok perulangan angka bawah mencetak nilai i nomor baris saat ini, akhir blok perulangan angka bawah pindah ke baris baru, akhir blok perulangan baris bagian bawah menandai akhir dari program.
Di sini ada sudokotnya, di mana ada variabel n, i, j, dan k itu bertipe integer. Begin itu memulai, read itu input variabel n, for itu perulangan untuk i from 1 to n do, yang dimana jika ini terpenuhi maka dia akan mengecek ke sini, for j from 1 to n min i do itu lakukan. Jika ini terpenuhi, maka lakukan ini. Lakukan ini. Nah, di mana ini itu adalah mencetak spasi. Jadi J itu untuk spasi. Baru enggak. Terus di sini ada N4. N4 itu artinya berakhirnya sebuah perulangan ini gitu. Jika sudah tidak lagi terpenuhi, dia akan selesai. Terus dia akan ngecek lagi ke sini. Jika ini sudah tidak terpenuhi, dia akan ngecek ke sini. Yang dimana jika untuk k from 1 to ini 2 dikali dengan i min 1, maka lakukan cetak i n4, selesai perulangan for. Jika ini juga tidak terpenuhi, maka dia akan kembali ke sini sampai ini tidak terpenuhi. Jika ini tidak terpenuhi, maka dia akan mencetak baris dan dia akan kembali ke sini sampai ini memenuhi. Jadi misalnya ini itu untuk spasi. Lalu di sini itu untuk mencetak i-nya. Sudah selesai, dia akan word new line. Itu kan baris baru. Berarti dari sini, ini kan sudah selesai nih. Dia akan balik bawah. Dia akan mengecek ke sini lagi. Terus, jika kondisi yang ini sudah tidak terpenuhi, dia akan ke sini. Ini untuk yang diaman bawahnya. Memiliki arti yang sama, cuma berbeda dalam perhitungan aja. Yang mana down to itu artinya turun. Terus ada full chartnya. Maaf. Dimana ada bentuk oval itu tuh untuk star dan end. Star dan end. Lalu di sini ada bentuk jajar genjang itu untuk menginput dan output. Sini saya menginput nilai n, menginput variabel n, dan di sini kita masuk ke perulangan, di mana i itu sama dengan 1 to n. Jika iya, maka dia akan mengecek sini. Jika j itu sama dengan 1 to n min i. Jika iya, dia akan mencetak spasi, dan dia akan menambahkan nilai j itu dengan 1. Lalu sampai yang ini itu tidak terpenuhi, dia akan ke perulangan, ke kondisi selanjutnya, yang dimana untuk k itu sama dengan 1, tuh 2 dikali i dikurang dengan 1. Jika iya, maka dia akan mencetak i, lalu menambahkan dengan 1. Lalu k itu ditambahkan dengan 1, dan dia akan kembali ke sini sampai tidak terpenuhi. Jika tidak, dia akan menambahkan i itu dengan 1 dan ke sini kembali. Lalu jika ini sudah tidak terpenuhi, jika kondisi ini sudah tidak terpenuhi, maka dia akan ke sini. Nah, yang ini itu untuk diaman bawahnya. Ini sih. Nah, untuk diaman bawahnya, yang dimana i itu sama dengan n min 1 dan q 1. Jika ya, dia akan mengecek ke sini. Dan jika ya, dia akan mencetak sini. Menambahkan dengan 1. Dan jika ini sudah tidak terpenuhi, maka dia akan ke sini. Untuk mengecek angkanya. Dan jika ini sudah tidak terpenuhi, maka dia akan ke sini. Dan jika ini sudah tidak terpenuhi, maka selesai program itu. Baik, itu saja. Sekian, terima kasih. Apabila saya ada salah kata dan dalam program ini saya ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.